Makanya ada sebuah amalan Bapak Ibu. Kalau kita sudah berumur 40 tahun, jangan pernah tinggalkan doa ini. Doa ini terdapat di dalam Al-Quran. Silakan dicatat. Quran surah Al-Ahqaf, surat yang ke-46, ayat yang ke-15. Falamma balagha arba'ina sana, ketika kalian mencapai umur 40 tahun kata Allah, maka bacalah doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan fima tardah wa aslih li, perbaikilah diriku ya Allah, wa dzurriyyati, dan keturunanku. Kalau ada di antara kita yang belum hafal doa ini Bapak Ibu, mulai sekarang hafal doa ini. Kalau ingin anak keturunannya nanti jadi orang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid beserta jajaran, yang sama-sama kita hormati abang kita, adik kita, ataupun sahabat kita Bapak Aidil, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu hadirin hadirat, Bapak RT, Bapak RW yang tak bisa disebutkan satu persatu karena tadi Bapak Ketua saking banyaknya nama yang disebut saya pun tak hafal lagi. Maka secara umum saja kita sebutkan Bapak Ibu hadirin hadirat, orang tua kita yang besar tak disembah gelar, yang kecil tak dipanggil nama, kita semua yang hadir di malam ini mudah-mudahan termasuk orang-orang yang menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama tentang mengenal Nabi. Karena kalau kita tak kenal, tak mungkin muncul rasa sayang. Kalau tak ada rasa sayang, tak mungkin muncul rasa cinta. Mesti kita kenal. Kita kenal Nabi bukan sekedar Nabi Muhammad seorang Nabi, bukan itunya yang kita bahas. Tapi kita akan bahas nanti silsilah nasab beliau sampai ke atas. Mengapa Allah Subhanahu wa taala pilih Muhammad sebagai nabi terakhir? Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, mengapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus sebelum beliau ini 124.000 nabi, 315 rasul yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang tidak diceritakan jumlahnya jauh lebih banyak daripada itu. Lalu mengapa dari nabi yang banyak tadi dan rasul yang jumlahnya ratusan tadi mesti diutus kembali seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, apa yang kita harapkan dari kehadiran seorang Muhammad? Kira-kira apa yang kita harapkan dari sallallahu alaihi wasallam? Maka 3 poin inilah yang akan kita sampaikan di pertemuan yang mulia ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Kita mengenal dari segi nasab. Karena untuk mengenal seseorang mesti kenal nasabnya, mesti kenal ayahnya.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Bisa diulangi Bapak Ibu? 12. Datuknya yang 12 bernama Fihr. Kenapa disebutkan Fihr di situ? Dan siapa sebenarnya Fihr ini? Fihr adalah Quraisy. Quraisy itu siapa? Quraisy adalah orang yang paling terpandang di kota Mekah ketika itu. Tidak ada suku-suku yang berada di kota Mekah kecuali yang paling mulia dan paling dihormati adalah suku Quraisy. Apa faedahnya kata para ulama? Rasul itu sudah dipersiapkan dari keturunan orang besar. Karena tidak ada orang yang besar lahir di dunia ini kecuali diawali oleh datuknya orang besar. Jadi tidak ada Bapak Ibu tiba-tiba orang itu menjadi besar. Pasti ada ayahnya, datuknya, moyangnya, orang-orang besar dari dahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Muhammad ini mulai dari datuknya yang bernama Fihr yang ke-12. Maka Al-Qur'an yang kita baca saat ini Bapak Ibu, Al-Qur'an ini bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Bahasa Arab siapa yang dipakai di kota Mekah? Yang dipakai bahasa Quraisy. Bayangkan nasabnya yang mulia itu sehingga Al-Quran yang kita baca setiap hari ternyata diturunkan dengan bahasa Quraisy, bahasanya datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih Quraisy. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Muqawwim bin Nahur bin Tirah bin Ya'rub bin Yasjuk bin Nabat bin Ismail. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ternyata skenario Allah Subhanahu wa taala lahirnya orang Quraisy yang disebut tadi ternyata juga datuknya dulu orang besar yang bernama Ismail alaihi salam, yang kita sebut-sebut namanya ketika hari raya Idul Adha. Apa hikmahnya? Lahirnya generasi hebat itu Bapak Ibu pasti diawali dari orang tua ataupun datuknya yang hebat. Kalau tak ada datuknya hebat Bapak Ibu, jarang sekali anak cucunya itu jadi hebat. Tadi baru saja kita dengarkan anak kita, adik kita membaca ayat Al-Quran. Juara internasional di Qatar. Mungkin Bapak Ibu menengok dianya. Kalau kita mempelajari nasab Nabi Muhammad ini, ketika kita menengok orang besar itu Bapak Ibu, jangan tengok dia. Tapi siapa yang ditengok? Siapa ayahnya ya? Oh, siapa datuknya ya? Kalau datuknya orang biasa-biasa saja, cucunya juga biasa-biasa saja. Kalau ayahnya orang biasa-biasa saja, maka anaknya juga sebagian besar akan biasa-biasa saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenal Nabi Isa? Siapa ibunya Nabi Isa? Maryam. Siapa ayahnya Maryam? Maryam ayahnya bernama Imran. Imran itu nabi atau bukan? Bukan, Imran itu bukan nabi, tapi Imran itu orang biasa yang kemudian meningkatkan amal ibadahnya menjadi pengabdi di Baitul Maqdis. Kemudian dia tak pernah berhenti berdoa agar diberikan keturunan orang hebat. Lahirlah dari Hana istrinya Imran yang dididik oleh Imran itu sendiri, sehingga lahirlah seorang perempuan yang bernama Maryam. Maryam itu artinya Bapak Ibu, orang yang berkhidmat untuk agama Allah, untuk Masjid Baitul Maqdis. Dari situ Maryam terus berdoa fil mihrab, ini mihrab namanya. Dia berdoa, lahirlah anak yang hebat yang bernama Nabi Isa alaihi salam.
Nah, inilah yang kita ambil hikmah daripada kisah nasab. Mengapa kita mesti mengenal nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas lagi, Ismail bin Ibrahim. Ibrahim itu apa yang dilakukannya ketika itu Bapak Ibu? Tak pernah putus berdoa agar cucu cicitnya menjadi orang hebat. Coba perhatikan. Nanti saya kasihkan sebagikan amalan yang selalu dibaca oleh para ulama dan para nabi. Oleh para ulama, bahwasanya Ibrahim itu dia berdoa senantiasa kepada Allah agar dari keturunannya lahir para nabi dan para raja. Apa yang terjadi? Dari istrinya yang bernama Sarah lahirlah Ishak. Dari Ishak lahir Yakub. Keturunan Yakub itu disebut Bani Israel, orang-orang pilihan. Dari Bani Israel ini lahirlah anak-anak yang menjadi para nabi dan menjadi para raja. Artinya apa? Menjadi nabi, jadi rajanya itu dia awali oleh doa datuk-datuknya dahulu. Kalau hari ini datuk-datuk ini berdoa, mungkin bukan pada anak dapatnya Pak, pada cucu cicit nanti doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Makanya ada sebuah amalan Bapak Ibu. Kalau kita sudah berumur 40 tahun, jangan pernah tinggalkan doa ini. Doa ini terdapat di dalam Al-Quran. Silakan dicatat. Quran surah Al-Ahqaf, surat yang ke-46, ayat yang ke-15. Falamma balagha arba'ina sana, ketika kalian mencapai umur 40 tahun kata Allah, maka bacalah doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan fima tardah wa aslih li, perbaikilah diriku ya Allah, wa dzurriyyati, dan keturunanku. Kalau ada di antara kita yang belum hafal doa ini Bapak Ibu, mulai sekarang hafal doa ini. Kalau ingin anak keturunannya nanti jadi orang hebat, itu kan kembali kepada kita masing-masing. Maka ibu-ibu di rumah baca doa ini Bu, amalkan setiap hari. Saya ulang lagi Bu, surat Al-Ahqaf ayat 15. Baca nanti, dihafalkan doa itu dan dibacalah setiap saat. Karena isi doa itu adalah doa meminta kita menjadi baik dan keturunan kita menjadi orang-orang baik, orang hebat di masa yang akan datang. Maka Ibrahim alaihissalam terus berdoa. Apakah Ibrahim berputus asa Bapak Ibu? Di umur 80 tahun Nabi Ibrahim terus berdoa. Apa yang terjadi? Berkat mukjizat doa itu dikaruniailah anak yang kemudian menjadi penutup para nabi dari garis keturunan Ismail alaihissalam. Inilah kita mengenal mengapa Muhammad itu diutus, tiba-tiba Muhammad yang dipilih. Padahal di Mekah itu Bapak Ibu banyak orang hebat. Abu Jahal itu orang hebat Pak. Amr bin Hisham itu orang besar. Tapi kenapa tidak ada Amr bin Hisham itu yang dipilih? Karena dari Bani Makhzum. Sementara Rasulullah dari Bani Hashim. Tertarik ke atas, Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Ra'u bin Abir bin Falah bin Shalah bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi Nuh dipilih oleh Allah, salah satu keturunannya yang bernama Ibrahim. Nuh itu siapa? Nuh bin Lama bin Matushalah bin Akhnu bin Idris bin Yar bin Mahlail bin Kinan bin Anwas bin Sis bin Adam alaihi salam. Inilah yang disebut dengan keturunan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa penting nasab ini Bapak Ibu? Karena ketika kita ingin mengetahui siapa bapa orang ini, kenapa anak ini hebat hari ini, tak ada jalan lain kecuali kita tanya siapa ayahnya. Kita tarik ke bawah lagi Bapak Ibu. Muhammad lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah. Aminah ini siapa? Aminah ini juga orang besar. Nasabnya bertemu dengan ayah Rasulullah di urutan yang kelima.
ternyata Abdul Muthalib memilihkan perempuan hebat sehingga lahirlah anak yang hebat. Berarti boleh kita untuk mencari sekufu dalam pernikahan itu, Ustaz. Boleh kita mencari orang hebat dalam pernikahan itu, Ustaz. Bukan boleh lagi, Bu. Wajib hukumnya agar nanti lahir dari mereka itu anak-anak yang hebat. Jangan mencari menantu seperti beli kucing dalam karung. Ketika datang bawa Pajero, sebulan kemudian Pajeronya hilang. Rupanya Pajero itu rental. Tertipu orang tuanya karena tengok zahirnya. Maka ketika seorang itu menikahkan anaknya, yang dilihat dari pertama sekali adalah akhlak daripada laki-laki ataupun perempuan tersebut. Maka kemudian dari sinilah Abdul Muthalib memilihkan istri untuk Abdullah, seorang perempuan yang hebat. Maka lahirlah seorang anak yang sangat hebat, menjadi penutup sekalian daripada Nabi dan Rasul. Oke, baik. Berikutnya disebutkan dalam kitab sejarah yang ditulis oleh seorang ulama yang berasal dari India yang bernama Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, dalam bukunya yang berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ketika Muhammad itu lahir, maka saat bersamaan Muhammad itu lahir, keluarlah cahaya dari rahim Aminah. Cahaya itu naik ke atas, kemudian menyinari jazirah Arab. Jadi rupanya Bapak Ibu, orang yang hebat itu sudah ada tanda-tanda. Sejak dia mulai lahir itu sudah ada tanda-tanda. Maka kemudian ketika Nabi Muhammad itu lahir, gereja-gereja yang berada di Eropa itu runtuh. Api yang disembah oleh kaum Majusi ribuan tahun padam ketika itu. Maka balkon Kisra itu saat itu roboh. Saat Rasulullah lahir, maka banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi. Lahirlah Rasulullah ke dunia ini. Setelah itu Bapak Ibu, Muhammad yang belum genap umur 6 tahun, masih bayi, dititipkanlah kepada seorang perempuan yang bernama Halimah Sa'diyah. Muhammad dari kota Mekah itu diungsikan, Pak. Diungsikan ke sebuah desa namanya desa Bani Sa'ad. Jarak dari kota Mekah menuju Bani Sa'ad ini lebih kurang 160 kilo. Untuk disusui dengan ibu susuan. Karena tradisi ketika itu setiap anak yang lahir disusui dengan ibu susuan. Tapi di balik itu, mengapa Rasulullah SAW dikirimkan ke kampung? Mengapa tidak ditinggali di kota Mekah? Ternyata di situ ada hikmah Bapak Ibu. Karena kota Mekah ketika itu banyak para penjahat. Kehidupannya tidak baik. Di sana pencurian, di sana pembunuhan, perperangan, orang pasar. Maka kemudian Rasulullah itu diungsikan dari kota Mekah ini ke desa Bani Sa'ad untuk menyelamatkan lingkungan anak. Apa hikmahnya dari ini Bapak Ibu? Bahwasanya anak kita perlu mencari tempat yang baik, yang kondusif untuk mereka tinggali. Kalau anak kita itu Bapak Ibu tinggal di lingkungan yang tak baik, otomatis anak itu akan terpengaruh. Di rumah Bapak Ibu ajar etika sopan santun. Tak boleh suara keras, tak boleh mencarut, tak boleh melawan kepada orang tua. Dapat dia sekolahnya itu sekolah yang buruk. Lingkungan itu membentuk Bapak Ibu. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Anak ini tak pandai mencarut sebelum tak pernah dengar kata-kata kotor. Karena dia berteman dengan orang-orang yang jahat, dia pun merekam kata-kata kotor itu. Ketika anak kita waktu kecil itu merekam semua apa yang dijalaninya. Makanya Nabi katakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu fitrah, suci bersih. Fa abawahu, maka orang tuanya lah yuhawwidanihi, yang membuat dia beragama Yahudi, wa yumajjisanihi, yang membuat agama Majusi, wa yunassiranihi, dan membuat dia agama Nasrani.
Orang tua itu sangat menentukan keberadaan sang anak. Selain orang tua yang menentukan anak ini, lingkungan yang berada di sekitarnya. Makanya mengapa Nabi Muhammad itu dipindahkan dari kota Mekah menuju ke kampung yang jaraknya 160 kilo dari kota Mekah, tidak lain tidak bukan untuk menyelamatkan anak kita. Maka kalau bapak ibu hari ini memasukkan anak ke pesantren, tengok-tengok pak. Ibu memilihkan anak sekolah, tengok-tengok bu. Jangan sampai masuk anak kita sekolah Syiah. Pesantren juga pak. Jangan sampai anak kita masuk ke sekolah, ke pesantren, pulang dia dari situ dikafirkannya ayahnya, disesatkannya emaknya. Jadi tidak sembarang sekolah. Sekolah mesti dipilih tempat yang baik, tempat yang ideal agar terbentuk jiwa anak ini. Inilah hikmah daripada mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diungsikan dari kota Mekah Al-Mukarramah, karena penduduk kota Mekah itu banyak orang jahatnya, yang suka berperang, yang sombong. Itu penduduk Mekah itu begitu. Kalau anak ini nanti tumbuh besar di kota Mekah, dia tengok bagaimana perilaku penduduk kota Mekah terekam dari kecil, maka dia akan bawa sampai dia besar. Inilah mengapa Rasulullah SAW diungsikan ke Bani Sa'ad. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika di Bani Sa'ad itu Nabi Muhammad datangi malaikat Jibril, dibelah dadanya, dibersihkan dengan air Zam-Zam, dicuci hatinya. Apa hikmahnya kata para ulama? Karena dalam diri manusia itu berpotensi untuk dengki. Rasa dengki itu hari ini Bapak Ibu tak lepas. Nengok kawan dapat motor baru, dengki. Nengok kawan beli mobil baru, dengki. Nengok kawan punya rumah baru, dengki. Sifat dengki itu dicontohkan di dalam kisah ini. Rasulullah dibelah dadanya oleh Jibril. Kata Jibril alaihissalam kepada Muhammad kecil, ini darah, ini hati, dibuanglah darah yang membuat orang benci, yang membuat orang itu sakit hati, yang membuat orang itu hasad kepada orang lain. Maka Rasulullah kemudian dibersihkan sehingga tidak ada rasa dengki dan iri di hati Rasulullah. Itulah hikmahnya. Jadi kita memperingati Nabi itu, memperingati kelahiran Nabi, kita ingat ketika beliau kecil, dari kecil itu sudah dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril. Tentu zaman kita sekarang tidaklah malaikat Jibril membersihkannya, tetapi yang membersihkan adalah melalui pelajaran-pelajaran agama yang diajarkan oleh guru-guru kita. Setelah itu Bapak Ibu, Halimah Sa'diyah itu khawatir, jangan-jangan nanti anak ini akan diculik. Akhirnya dia pun kembalikan anak itu ke pangkuan orang tuanya, Sayyidah Aminah. Ketika tak lama bersama orang tuanya Sayyidah Aminah, Allah Subhanahu wa taala kemudian panggil ibunya ini, Muhammad yatim dari kecil, yatim dan piatu sejak berumur 6 tahun. Apa hikmahnya? Hikmahnya, mengapa Rasul itu yatim piatu? Agar orang-orang yang anak-anak yang yatim piatu yang hidup semasanya diingatkan dan diperhatikan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Tak boleh ditelantarkan anak yatim. Karena kalaulah Nabi Muhammad itu tidak yatim piatu sejak kecil, maka mungkin kita Bapak Ibu tak begitu perhatian dengan yatim piatu. Makanya Nabi Rasulullah katakan, ana wa kafirul yatim, saya dengan orang yang terus menjaga merawat anak yatim kahataini fil jannah, di surga jaraknya sangat dekat. Nah, Rasul katakan kalau ada di dunia ini orang yang perhatikan anak yatim, dia kemudian berikan makan, berikan pakaian dan berikan harta zakatnya kepada anak yatim, dia dengan anak yatim itu seperti hubunganku dengan anak yatim itu di surga, kata Rasulullah SAW. Maka itulah hikmahnya mengapa Muhammad itu dibuat skenario oleh Allah yatim piatu sejak berumur 6 tahun. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama, kita mengenali nasab sampai Nabi Muhammad itu berumur 6 tahun. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam salah satu hadis disebutkan, Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama yang ia cintai nanti di hari kiamat.
Kalau kita ingin bersama Nabi di hari kiamat, juga kita mesti kenal siapa anaknya, siapa pula cucunya. Anak Muhammad 4 perempuan, 3 laki-laki. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah. Qasim, Abdullah, Tayyibah, Abdullah. Kemudian dari Fatimah lahir 2 orang anak yang bernama Hasan dan Husain. Inilah keluarga-keluarga Nabi yang diceritakan di dalam buku-buku sejarah. Maka oleh karenanya di dalam pelajaran memperingati hari lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendekatkan diri kepada keluarga Rasulullah agar kelak kita termasuk orang-orang yang bersamanya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Kita 3 poin saja Bapak Ibu. Poin yang kedua. Mengapa Nabi Muhammad itu diutus lagi Bapak Ibu? Padahal Nabi jumlahnya 124.000. Walaqad arsalna rusulan min qablika. Sungguh wahai Muhammad, kami telah utus rasul-rasul sebelum kamu. Minhum man qasasna alaik. Di antara mereka itu ada yang kami kisahkan cerita-ceritanya. Wa minhum man lam naqsus alaik. Dan di antara mereka itu ada yang tidak kami kisahkan ceritanya. Ada satu kampung itu Bapak Ibu, diutus 3 orang Nabi. Di Al-Quran yang Bapak Ibu sering baca ayatnya, Quran surat yang ke-36, Allah berfirman, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah." Berilah kabar gembira, berilah contoh kepada mereka wahai Muhammad, suatu kampung. Kampung ini terletak di Yunani hari ini. Nama kampungnya Antokia. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'a alaihimul mursalun, yang telah kami utus kepada mereka rasul-rasul kami. Idh arsalna ilaihi musnaini, kami utus kepada kampung itu 2 orang rasul. Fakadzabuhuma, lalu 2 rasul ini mereka dustakan. Rasul ini bernama Shadiq dan Saduq. Jadi kampung itu jahat Bapak Ibu. Diutus 2 rasul oleh Nabi Isa alaihissalam. Rasul Shadiq dan Saduq ini didustakan oleh penduduk kampung itu. Lalu kemudian Allah tambah dengan nabi yang ketiga. Fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Kami datangkan rasul yang ketiga yang bernama Shalum. Ternyata rasul ini pun didustakan. Jadi memang parah Bapak Ibu. 2-3 rasul tak mempan. Kalaulah kita ambil hikmahnya, kalau ada hari ini suatu daerah 2-3 ustaz tak mempan dakwah di situ, berarti masyarakatnya itu bada berarti. Karena dulu begitu, ketika diutus dah 1 nabi, 2 nabi, 3 nabi, tak tolok Bapak Ibu. Dihukum nabi itu dibunuh oleh mereka. Waja'a rajulun min aqsal Madinah, datang lagi seorang laki-laki yang bernama Habib An-Najjar untuk memperingati kampung itu. Jangan kalian bunuh ini orang, ini utusan Allah, kata Habib An-Najjar. Tapi apa yang terjadi? Karena pemimpinnya pemimpin zalim, pemimpinnya bernama Antakhius, rajanya Antakhius. Kemudian dia tangkap ini nabi-nabi, kemudian dia penjarakan dan mati dalam penjara. Saking madanya penduduk Antokia ini. Hari ini Antokia itu letaknya di Yunani. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya cukuplah nabi-nabi terdahulu. Tapi mengapa Rasul itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kembali? Karena jarak yang begitu jauh dari Nabi Isa alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih kurang 600 tahun lamanya. Dan di zaman itu zaman yang sangat buruk sekali. Orang tua tak menghormati anak. Anak tidak menghormati orang tua. Orang kecil tidak menghormati orang besar. Orang besar tidak menghargai orang kecil. Zaman itu disebut zaman jahiliyah, zaman bodoh. Bodoh zaman itu bukan bodoh tak pandai menulis Bapak Ibu, jangan salah. Bodoh yang dimaksud itu bukan mereka tak pandai menghitung. Mereka kalau berdagang, perdagangan itu internasional. Ketika di musim dingin, mereka datang ke Yaman. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Mereka perdagangannya perdagangan internasional. Mereka tidak bodoh. Mereka pandai menulis, pandai membaca, pandai berbuat syair. Puisi-puisi mereka hebat sekali. Tapi mengapa disebut jahiliyah?
Karena mereka tidak punya adab, karena mereka tidak beriman kepada Allah. Maka itulah mengapa Rasul itu diutus, karena zaman itu akhlak itu habis. Bahkan ma'uzubillah, zaman itu Bapak Ibu ada namanya poliandri. Apa poliandri itu, Bu? Bukan laundry. Poliandri itu satu perempuannya 10 laki-lakinya. Poliandri namanya. Saking jahiliyah zaman mereka. Jadi satu perempuan didatangi oleh 10 laki-laki, siapa yang mirip nanti dari anaknya, itulah yang menjadi bapak dia. Maka menengok keadaan semacam ini, diutus Rasulullah untuk memperbaiki akhlak mereka. Kalau ada di antara istri-istri ayahnya itu yang masih muda, lalu kemudian anaknya lebih tua pula daripada ibunya ini, maka setelah ayah itu meninggal, anak itu menikahi ibunya. Itu yang terjadi ketika itu. Memang sangat-sangat rusak. Akhlak manusia begitu rusak. Maka Rasulullah diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Tapi kalau kita tengok hari ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, anak-anak sekolahan hari ini sudah mulai Bapak Ibu kembali lagi ke zaman jahiliyah. Abad sekarang ni Bapak Ibu, kita menyebutnya abad modern. Modernnya dari segi teknologi, ya modern. Tapi dari segi peradaban kita ini mundur jauh, tertinggal jauh. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Qutb. Judul buku itu Al-Jahiluna fi Qarnil Isrin, Jahiliyah abad 20. Abad 20 ni jahiliyah ni Bapak Ibu. Pernah suatu ketika di Pekanbaru, ada seorang yang menyalik ni Bang Adil. Ketika nyalik itu datang ke dukun. Kata dukun itu, "Bapak mau duduk?" kata dia. "Ya, saya mau duduk." Ambil kertas, tulis nama bapak. Ditulislah namanya si fulan. Kemudian digulunglah kertas itu. Kata dukun tadi, "Ikuti arahanku, engkau lempar kertas itu, masukkan ke ember. Kalau masuk ke ember, maka nanti engkau duduk," kata dia. Datang ke dukun, Pak. Kemudian dia pun ambil kertas, tulis namanya, dia lempar masuk ke ember itu. Senanglah hati dia. "Insya Allah saya duduk," kata dia. Ketika pemilihan dan penghitungan suara, rupanya namanya tak keluar yang dapat terduduk. Dianggapnya bisa dukun itu membuat dia duduk di situ. Ini apa tak disebut dengan jahiliyah? Tapi jahiliyahnya di model yang lain. Kalau dulu Bapak Ibu, mereka kalau ingin menyembah Tuhan, mereka buat patung. Kemudian kalau mereka lapar, mereka makan patung itu, nanti dibuat lagi. Makanya disebut zaman itu jahiliyah. Tapi hari ini zaman jahiliyah itu kembali lagi. Apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah kembali lagi. Kalaulah umat Islam itu tidak meneladani, tidak mempelajari apa yang terjadi di zaman Nabi, maka keadaan umat hari ini semakin hari semakin jahiliyah. Jangan kira Bapak Ibu kita tinggal di Kota Pekanbaru ada yang tak pandai solat, ada yang tak ngerti solat. Saya jumpa suatu masjid, Bapak itu solat sunat ba'da asar. Bayangkan Bapak Ibu, solat sunatnya setelah asar. Ada orang yang solat sunat di lapangan, karena solat Idul Fitrinya, Idul Adhanya di lapangan. Dia pun dengan pede solat sunat, usolli sunatan tahiyatul masjid. Aku berniat solat tahiyatul masjid. Padahal itu bukan masjid. Ditanya oleh kawannya, "Bapak solat apa tadi?" "Solat tahiyatul masjid." "Ini bukan masjid, ini lapangan." Diulang lagi solatnya. "Sengaja aku solat sunat lapangan," kata dia. Ini kenyataan ni Bapak Ibu. Artinya kalau ada orang mengatakan hari ini zaman modern, ilmu pengetahuan sudah maju, oh tunggu dulu. Hari ini masuk jahiliyah abad modern yang kedua. Maka di akhir zaman itu nanti Bapak Ibu, di akhir zaman Islam itu hanya tinggal nama. Islam itu tinggal nama, Pak. Al-Quran itu la yabaqanul Qur'ani illa rasmuh. Al-Quran ini hanya tinggal tulisan saja. Bertahun-tahun Al-Quran itu di rumahnya, tapi tak pernah dibaca. Wala yabqal islami illa ismu. Islam itu hanya tinggal di KTP-nya saja. Tak nengok kita ke masjid. Orang 5 kali ke masjid sehari, dia sekali 5 hari ke masjid. Ada yang ke masjid 2 kali dalam setahun saja. Auzubillah.
maka ini disebut dengan zaman modern. Zaman modern, padahal zaman jahiliyah. Rasulullah diutus dahulu dalam keadaan masyarakat semacam inilah Bapak Ibu. Akhlak anak-anak tak ada sama sekali. Habis Pak. Hari ini akhlak anak-anak kita pun sudah habis. Tengoklah Pak. Untung ada anggota dewan yang hadir, mana tahu ada pula ide menyampaikan nanti program-program pendidikan di dataran DPRD. Karena dulu ketika saya kecil masih ingat saya Bapak Ibu, masih ada Arab Melayu. Masih ada Pak. Tapi sekarang masih ada anak Bapak Ibu. Enggak ada lagi, kalaupun ada 1-2 sekolah. Tak pandai lagi anak-anak kita ni Pak. Dihilangkan. Siapa yang berjuang untuk memperjuangkan ini? Itulah perwakilan kita yang duduk di sana. Nah, kalau mereka tak ke masjid, bagaimana mungkin mereka tahu apa aspirasi kita? Maka di situ pentingnya memang seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, kalau bisa semakin banyak yang hadir semakin bagus. Setidaknya sedikit demi sedikit kita sampaikan, nyangkut juga hendaknya untuk memperbaiki umat itu supaya kejahiliannya tidak bersangatan. Begitulah yang terjadi di zaman Rasulullah. Maka Rasulullah berserta para sahabat membangun masyarakat Madani. Sampai di kota Madinah, maka terjadilah namanya Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita bawakan zaman sekarang ini Bapak Ibu, pengurus-pengurus masjid, tokoh masyarakat bahu-membahu untuk menghidupkan masjid. Inilah salah satu cara Rasulullah dahulu untuk menghilangkan jahiliyah di zaman dahulu. Hari ini untuk menghilangkan jahiliyah itu bahu-membahu Pak RT, Pak RW, anggota dewan, pengurus masjidnya, tokoh masyarakatnya untuk mengajak ke rumah Allah, mengadakan majlis-majlis ilmu. Untuk inilah Muhammad itu diutus ke atas muka bumi ini. Karena Al-Quran mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, azizun alaihi ma anittum, sangat tersiksa Nabi itu menengok umatnya tersesat. Sangat perhatian Rasul itu menengok umatnya tidak beragama, jauh dari Allah. Rasul itu sangat-sangat sedih. Maka hari ini kita, itu pula yang kita rasakan Bapak Ibu. Kita selaku orang tua, selaku tokoh masyarakat, mesti ada rasa sedih dalam hati kita Pak. Umur sudah 60 tahun tak sampai-sampai ke masjid Pak, kecuali Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahun baru. Itulah cuma kan sampai ke masjid. Selebihnya Jumat itu pun tidak selalu. Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahun baru, dan hari-hari besarnya. Di beberapa tempat kita temukan begitu Bapak Ibu. Saya pernah masuk ke sebuah perusahaan sawit di Asia. Ayahnya bekerja dari sejak muda, menikahlah, dapat istri di sana Bu. Lahir anak. Kalau orang kerja perusahaan itu anaknya sekolah di situ. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. Akhirnya anak tadi bekerja lagi di situ. Dan tumbuh besar menikah lagi. Anaknya di situ pula. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 6 tahun. Sampai umur 60 tahun lah pada tingkatan cucu tadi tak pandai mengaji Bapak Ibu. Bayangkan. Kenapa? Karena jauh dari agama itu sendiri. Ada di antara kita ini, masyarakat kita, SD umum dari kecil, orang tuanya tak peduli agamanya. Masuk SMP umum, anak sudah mulai dewasa. Masuk SMA umum, anak itu sudah mencari jati diri. Masuk kuliah umum, maka anak itu sudah bebas. Umur 25 tamat kuliah. Bekerja di tempat umum sampai umur 60 tahun. Dari kecil tidak tersentuh agama, ketika sudah pensiun bingung. Mau solat ke masjid takut. Mau baca Al-Quran tak bisa. Inilah yang disebut dulu jahiliyah dahulu di zaman Nabi, zaman sekarang pun disebut jahiliyah, tapi dengan bungkus yang berbeda. Makanya Nabi Muhammad diutus karena dia sangat perhatian, sangat perhatian menengok masyarakat jahiliyah yang jauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin kedua, mengapa kita mengadakan Maulid Nabi. Maulid Nabi ini sebenarnya Bapak Ibu hanya ritual saja. Inti daripada Maulid Nabi ini disampaikanlah program-program. Karena yang hadir banyak, disampaikan oleh Pak Ketua. Program Senin, Selasa di sini ada pengajian.
majlis ibu-ibu. Di situ dapat informasi, dari situlah kemudian berlanjut pengamalan agama kita. Poin yang kedua. Poin yang ketiga. Apa yang kita harapkan dari seorang Muhammad itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak selamanya hidup, akan berakhir dengan kematian. Setelah kita mati, kita kemana? Apakah kita masih ada di dunia ini? Tidak ada. Apakah kita ada di kuburan itu, Pak? Tidak ada. Apakah kita ada di kuburan itu, Bu? Tidak ada. Kalau ada yang mengatakan 7 langkah meninggalkan kuburan, maka itu tidak benar. 7 langkah meninggalkan kuburan malaikat datang. Itu tak benar, Bapak Ibu. Karena kalau 7 langkah berarti 6 langkah malaikat tak datang. Kalau kuburan yang tak pernah ditinggalkan, berarti malaikat tak datang-datang. Kalau orang meninggal tak punya kubur, berarti malaikat bingung untuk mencarinya. Makanya dalam kehidupan dunia ini ada kehidupan setelah ini, disebut kehidupan barzakh. Di kehidupan barzakh itu ayah saya sudah meninggal, ayah, bapak, ibu mungkin, atau anaknya mungkin, atau kawan-kawan sudah meninggal. Semua mereka yang sudah meninggal hari ini berada di barzakh. Siapapun yang meninggal di barzakh. Barzakh itu bukan di dunia, Bapak Ibu. Tidak ada yang kembali ke dunia setelah orang meninggal. Semuanya menetap di sana sampai datang hari berbangkit. Ketika berbangkit, ada seseorang nanti yang menunggu kita di telaganya. Siapa seseorang ini? Maka itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ana faratukum alal haud. Aku tunggu kalian di telagaku ini. Di telaga Nabi di padang mahsyar ketika itu panas sekali. Faman syariba minhu, siapa yang minum dari telagaku itu, lam yazma abada, tak akan haus selama-lamanya. Tapi Bapak Ibu, ada umat Muhammad itu yang enggak dikenal Muhammad nanti. Enggak dikenal, Pak. Enggak dikenal, Bu. Dia ngaku umat Muhammad tapi enggak dikenal oleh Muhammad. Siapa dia? Kata Muhammad, suhkon, pergi kau dari sini, kata Muhammad. Diusirnya orang itu. Siapa mereka itu, Bapak Ibu? Man saddaqa bikadzbihim, orang yang membenarkan kebohongan penguasa. Ikut dia di situ. Wa aana ala zulmihim, dan membantu kezaliman mereka, para penguasa ini. Kata Nabi, lam yazma walastu minhu, laisa minni, dia bukan bagianku, wa la yarida alail haudha, dia tak akan pernah singgah di telagaku ini, namanya al-haud. Inilah kita harapkan, Bapak Ibu. Kalau kita tak tahu ini, ada kezaliman, ada kemaksiatan, dan kita ikut pula membantu situ, Nabi tak akui sebagai umatnya. Padahal dia di dunia solat, padahal dia berselawat. Karena perbuatan dia di dunia, maka Nabi nanti katakan suhkan, pergi engkau dari sini, kata Muhammad, engkau bukan umatku. Laisa minni wa la yarida alal haudha. Maka kita tak ingin demikian. Yang kedua yang mesti kita lakukan di dunia ini, apa kata Rasulullah? Basyiril masya'in, beri kabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid, fi zulami, di waktu gelap, bin nuri tami, dengan cahaya yang sempurna, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Di waktu gelap itu, Bapak Ibu, solat isya dan solat subuh. Bapak solat isya di masjid, ibu solat subuh di masjid. Perjalanan yang gelap itu Allah akan ganti dengan cahaya. Kalau dia di rumah tak dapat, maka Nabi tak kenal. Karena di padang mahsyar itu nanti, kata Rasulullah, inna ummati yuda'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Nanti aku panggil umatku satu persatu, kerana ada cahaya yang memancar dari anggota tubuhnya. Tapi orang itu tak muncul cahaya, Bapak Ibu. Tak kenal dia. Maka orang-orang semacam ini, karena dia tak ke masjid di waktu isya, salat di masjid, tak ke masjid di waktu subuh, dia memilih salat di rumah, maka tidak ada cahaya yang menerang dia nanti di padang mahsyar, sehingga dia tidak dikenal oleh Nabi. Padahal yang kita harapkan dari situ adalah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah pelajaran yang berharga yang dapat saya sampaikan pada malam berbahagia ini. Jadi ada 3 poin yang saya sampaikan. Yang pertama, kita mesti mengenal nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesimpulannya, Bapak Ibu. Yang kedua, dari nasab ini mengapa Nabi Muhammad itu diungsikan?
karena untuk memilih kondisi yang terbaik untuk anaknya. Yang ketiga, bahwasanya Muhammad itu diutus karena keadaan kota Mekah itu karut marut, kacau balau, tak ada etika, tak ada akhlak, tak ada sopan santun. Yang keempat, Muhammad itu diutus supaya nanti dapat menyelamatkan kita. Tapi itu pun ternyata ada orang-orang yang dicuekin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Maka inilah yang mungkin dapat saya sampaikan. Pengajian itu tak perlu lama-lama, 45 menit cukup. 45 menit. Karena dari 45 menit itu Bapak Ibu, menurut ilmu public speaking, orang hanya mampu fokus 15 menit. Pengajian itu begitu Pak. 50 menit pengajiannya, fokus itu hanya 15 menit. Yang 15 menit itu yang mampu ditangkap oleh telinga hanya 5%. Nanti keluar dari masjid ini, yang 5% itu pun hilang, habis. Nah, makanya kita berikan amalan tadi. Amalan Bapak Ibu, baca surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 untuk mendapatkan keturunan yang baik, agar Allah jaga anak cucu kita menjadi orang-orang hebat. Siapa yang tidak ingin seperti anak tadi yang baca Al-Quran? Siapa yang tak ingin Bapak Ibu? Kita semua pasti ingin. Tapi ingin saja, tak ada aplikasi, tak ada penerapan, tak akan sampai ke sana. Maka oleh karenanya, agar Allah kabulkan doa kita mengharapkan anak-anak yang hebat di masa yang akan datang, salah satu doa yang diajarkan Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Allahumma ansakinata wal barakata was salamata ala hazihil jama'ah, jama'ati masjid mujahidin ya arhamar rahimin. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.